Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, pembimbing tutor, beserta rekan-rekan semuanya, serta masyarakat yang setuju tentang mengenai pendidikan. Perkenalkan, nama saya Mersada dari UPBJJ UT Malang, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang efisiensi anggaran pendidikan. Sebelum lebih mendalam kita membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari efisiensi anggaran pendidikan, kita pahami dulu apa sih efisiensi dalam pendidikan. Efisiensi dalam pendidikan bukan hanya sekedar pemotongan biaya yang dari pemerintah kepada instansi pendidikan. Efisiensi pendidikan itu adalah bagaimana instansi pendidikan mengelola dana dari pemerintah untuk memaksimalkan pendidikan tersebut di sekolah itu. Jadi, dana yang dari pemerintah itu disalurkan melalui instansi pendidikan, bagaimana siswa dan siswi mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu dengan adanya guru, adanya eskul, atau adanya pemberian pembelajaran yang lebih efektif, dan yaitu tidak ada pembengkakan di sekolah seperti guru-guru honorer itu diberi bantuan. Tujuan dari efisiensi anggaran pendidikan adalah memastikan output pendidikan terbaik dengan input finansial yang paling efisien. Karena efisien dari anggaran pendidikan ini ada beberapa dampak positif, antara lain suatu instansi pendidikan memiliki tenaga pengajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, seluruh murid, siswa-siswi mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, fasilitas yang ada di sekolah dapat memenuhi pembelajaran yang ada di sekolah, seperti adanya global, adanya peta, adanya alat-alat untuk praktikum. Yang keempat, bagi siswa yang tidak mampu untuk membayar pendidikan, mereka dapat terbantu dengan adanya anggaran efisiensi pendidikan. Dengan adanya efisiensi anggaran pendidikan terdapat dampak negatif juga. Satu, anggaran pendidikan tidak selalu dana yang dari pemerintah itu tersalurkan dengan baik, ada juga yang terkorupsi. Yang kedua, banyak siswa-siswa dari kalangan orang yang mampu mendapatkan anggaran pendidikan dari pemerintah karena para guru tidak mensurvei dulu bagaimana kondisi yang ada di keluarga tersebut, apakah keluarga tersebut mampu atau kurang mampu, sehingga ada di beberapa sekolah dan yang kita alami saat ini banyak keluarga yang mampu itu mendapatkan anggaran pendidikan, sedangkan keluarga yang tidak mampu itu tidak mendapatkan pendidikan, sehingga mereka harus mencari dana pendidikan ke sana ke sini. Maka dari itu, kesimpulannya, dengan adanya efisiensi anggaran pendidikan, pemerintah harus lebih cermat untuk mensurvei bagaimana sekolah tersebut atau instansi tersebut sudah mendapatkan anggaran pendidikan yang jelas dan mengalokasikan dana tersebut ke dana yang jelas, tidak dikorupsi, dan para murid-murid yang benar-benar membutuhkan dana tersebut harus bisa mendapatkan. Jadi suatu sekolah yang mendapatkan efisiensi anggaran pendidikan harus mensurvei dulu apakah murid tersebut merupakan keluarga yang mampu atau kurang mampu, sehingga terjadi pemerataan yang sangat rata. Efisiensi anggaran pendidikan bukanlah sektor yang paling akhir, melainkan efisiensi anggaran pendidikan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar dalam pendidikan yang berkualitas, yang merata bagi seluruh anak bangsa.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.